warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi pada pembelajaran hari ini. Kita akan belajar bersama-sama membahas tentang bagaimana kita mengikuti kata hati dan bagaimana kita bisa accepting experience. Mengenai kata hati, Nabi Muhammad itu pernah menyuruh umatnya untuk mintalah fatwa kepada hatimu, karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hatimu. Dengan Nabi Muhammad itu pernah mengeluarkan hadis seperti itu, di sini kita tahu betapa pentingnya kita bisa mencapai level di mana kita itu bisa Allah mendengarkan kata hati kita yang sebenar-benarnya. Nah, untuk dapat mendengarkan kata hati itu, kita benar-benar harus mengosongkan pikiran kita, tidak ada noise lagi di dalam diri kita. Jadi psychological mind itu kita sudah terlepas dari psychological mind gitu. Jadi kita sudah conscious, sudah awareness. Mengapa kita harus mengosongkan pikiran kita? Karena ketika kita masih attached di psychological mind, itu otomatis masih ada mind di situ. Mind yang memproduksi emosi, mungkin rasa kecewa, rasa marah, atau suffering. Otomatis akan banyak mind clouds, banyak noise, kekacauan pikiran. Nah, kalau sudah seperti itu, banyak keributan di dalam diri kita, otomatis tentu saja kita tidak bisa mendengarkan kata hati. Ketika kita masih ada di level psychological mind, kita akan mengalami banyak mind attack. Gitu, kita diserang oleh pikiran kita sendiri, dan kita akan sering dikendalikan oleh pikiran kita sendiri, dan kita akan merasa powerless. Bukannya kita yang memiliki power untuk mengendalikan pikiran kita. Disinilah untuk dapat mendengarkan kata hati, kita harus sampai di the state of not knowing, gitu, dimana di sini segalanya harmonis, segalanya itu sudah silence. Kita sudah bisa mempraktekkan silence. Meditasi kita itu sudah membuahkan hasil, dimana kita sudah tentram, hening, hanya ketenangan yang kita rasakan. Nah, disinilah kita latihan untuk bisa bermeditasi, mendiamkan pikiran kita, mengosongkan kita dari vibrasi manusia, vibrasi yang buruk, dan mind clouds. Jadi bagi seseorang yang sedang melakukan spiritual journey, di mana di sini kan konteksnya kita ingin memiliki kemampuan untuk bisa mendengarkan kata hati. Nah, di dalam prosesnya itu berarti kita masih berada di proses, berarti kita masih ada di vibrasi manusia, karena kita belum conscious, kita belum bisa mendengarkan kata hati kita. Nah, perbedaan ada vibrasi manusia dan vibrasi alam. Di dalam vibrasi manusia, kita itu masih masih merasakan suffering gitu, penderitaan. Kita masih merasakan kekecewaan, kegelisahan, kecemasan, sama sekali belum silenced, sama sekali belum hening dan tentram. Nah, sedangkan di dalam vibrasi alam, nature itu segala sesuatunya sudah harmonis. Yang kita rasakan hanyalah keheningan, ketenangan, dan kedamaian hati. Karena ketika kita sudah di vibrasi alam ini, kita sudah sudah total surrender, sudah memasrahkan semuanya. Kita sudah menerapkan the art of total surrender dan the art of accepting this. Itu karena ketika kita dilanda oleh suatu musibah, kita dilanda oleh suatu masalah, kita masih terpisah, kita masih separated self. Jadi kita tuh memisahkan diri kita dari hal-hal yang kita anggap musibah tersebut, gitu. Jadi kita tuh malah panik dan malah gelisah dan cemas ketika melihat, ya ampun, diriku tuh sedang sedih gitu, sedang dilanda musibah, dan kita malah jadi merasa buruk akan diri kita. Nah, sedangkan seharusnya itu kita bisa melebur, kita accepting experience, acceptance itu sangat penting. Kita menerima, oh, aku sedang sedih, oh, I am disappointed and it's okay gitu. Jadi kita sudah melebur dengan emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang awalnya itu kita anggap sebagai emosi yang buruk gitu.
gitu, kecewa, gelisah, itu kita awalnya itu kita hindari gitu, kita berlari dan berusaha kabur dari segala emosi dan masalah-masalah yang ada tersebut. Ketika kita sudah ada di the state of not knowing, itu sudah di vibrasi nature, itu kita sudah bisa melebur, kita menjadi satu, dan kita tahu bahwa itu sebenarnya bukan hal yang buruk gitu. Ketika kita belajar untuk menerima gitu, accepting experience, disitulah kita hanya akan merasakan kedamaian batin, ketentraman hati. Jadi di sini saya punya cerita tentang Tuan Putri dan Pangeran Katak. Jadi suatu hari Tuan Putri itu sedang berlari di halaman istana kerajaan sambil memegang golden ball. Dan tiba-tiba ketika dia sedang bermain-main di halaman rumahnya, di halaman istananya, bola emas itu terjatuh dan tenggelam ke dasar kolam. Disitulah dia merasa, Tuan Putri itu merasa sangat kesal dan marah. Dan ketika Tuan Putri itu sedang kesal dan marah, tiba-tiba datanglah seekor katak. Dan katak itu memperhatikan betapa Tuan Putri itu sedang sangat kesal. Lalu ia bertanya kepada sang Tuan Putri, "Wahai Putri, kenapa Anda begitu kesal?" Nah ternyata, dan sang Tuan Putri pun menjawab bahwa ia kesal karena kehilangan bola emasnya. Bola emasnya terjatuh ke dasar kolam. Itu lalu seekor katak itu pun menawarkan bantuan untuk mengambil bola tersebut di dasar kolam. Namun seekor katak itu berkata bahwa ia akan membantu sang Tuan Putri dengan satu syarat. Ia hanya akan mengambilkan bola tersebut jika sang Tuan Putri mengizinkan katak untuk tidur di atas bantalnya. Tidur di atas bantal sang Tuan Putri. Karena sang Tuan Putri sangat ingin memiliki bola emas tersebut kembali, maka ia pun mengizinkan katak tersebut. Ia berkata bahwa boleh katak tersebut tidur di atas bantalnya. Lalu katak tersebut pun mengambilkan bola emas tersebut di dasar kolam. Namun sang Tuan Putri malah melupakan katak tersebut dan kabur ke dalam istana. Lalu ia pun makan siang bersama raja. Dan ketika ia sedang makan siang, sang katak melompat ke atas meja makan, dan ia pun berkata kepada Tuan Putri untuk menagih janji sang Tuan Putri, di mana ia akan mengizinkan katak tersebut tidur di atas bantalnya. Di situ sang Tuan Putri pun merasa sangat malu karena disaksikan oleh raja, dan akhirnya Tuan Putri itu pun mengajak katak untuk berbicara dengan baik-baik. Namun setelah berbicara baik-baik, bukannya Tuan Putri menepati janjinya, ia malah mengusir katak tersebut. Nah, setelah Tuan Putri mengusir, sang katak berkata, "Tidak, kamu sudah berjanji untuk membiarkan aku tidur di atas bantalmu." Gitu. Nah, awalnya sang putri merasa begitu keberatan. Ia tidak mau sang katak untuk tidur di atas bantalnya. Namun akhirnya, entah kenapa, malam tersebut Tuan Putri itu dilembutkan hatinya, dan ia sangat baik. Lalu ia pun mengizinkan katak tersebut tidur di atas bantalnya. Walaupun awalnya sang putri itu denial, dia ingin terus mengusir katak tersebut, dan Tuan Putri pun menyelimuti dan memeluk katak tersebut. Nah, keesokan pagi harinya, sang Tuan Putri sangat kaget karena katak tersebut telah berubah menjadi pangeran yang sangat tampan, pangeran yang selama ini Tuan Putri idam-idamkan. Nah, dari cerita ini kita belajar, saat kita sedang diberikan suatu pengalaman atau diberikan suatu musibah, seringkali kita denial, kita menolak, kita resistant, kita menolak emosi-emosi yang datang. Kita tidak ingin untuk merasakan emosi-emosi tersebut. Kita menghindar dari masalah yang harusnya kita hadapi dan selesaikan. Nah, di sini di cerita ini Tuan Putri diberikan pilihan, mau memeluk katak yang awalnya menjijikan, atau terus kabur dari masalah, kabur dari sang katak tersebut, namun akan terus-terusan dikejar oleh katak tersebut. Kita diberikan pilihan untuk memeluk hal-hal yang awalnya kita merasa itu menjijikan bagi kita. Kita tidak ingin experience that thing, kita nggak
mengalami hal tersebut. Namun ketika kita akhirnya sudah acceptance, kita menerima, oh aku sedang diberikan ujian dan aku pun merasa sedih dan itu tidak apa-apa. Kita menerima dan kita menyelesaikan masalah tersebut. Itu kita melebur dengan pengalaman tersebut. Kita sadar bahwa aku dan pengalaman ini itu satu, tanpa ada jarak sama sekali, tanpa ada batas sama sekali, tanpa ada pemisah. Ketika akhirnya kita sudah acceptance, disinilah kita akan menemukan kedamaian dan hal yang kita idamkan selama ini. Disinilah kita akan menemukan ketentraman hati yang selama ini kita cari. Kan di cerita ini awalnya Tuan Putri itu masih menjadi separated self, gitu ya, masih memisahkan dirinya dengan kata tersebut, dengan experience tersebut. Namun ketika di pagi hari ia sadar, ia telah total surrender, ia telah pasrah dan melebur dengan experience tersebut. Padahal bagi kebanyakan orang itu padahal secara keseluruhan peristiwa-peristiwa yang datang itu sebenarnya menyatu dengan kesadaran kita. Pada dasarnya kedekatan dengan kesadaran itu tidak bisa dipisahkan dengan sendirinya. Gitu, awalnya ketika sang putri itu masih terlibat dengan emosinya, terlibat dengan egonya, ia menolak. Ketika pada akhirnya ia sadar. Gitu. That's why we have to let go of the resistance. Gitu, kita harus melepaskan penolakan terhadap pengalaman. Kita tahu mau tidak mau kita akan mengalami pengalaman tersebut, kita akan menerima gitu. Tapi ketika kita terus-menerus kabur, ketika kita terus-menerus menghindar, disitulah kita akan semakin kejar-kejar. Nah, in order to mencapai level, karena kita lagi sedang dalam spiritual journey. Nah, in order to achieve that level yang selama ini kita cari, yaitu kata hati tersebut, ketentraman hati tersebut yang selama ini kita cari, kita harus total surrender gitu, harus memasrahkan diri bahwa kita di dalam perjalanannya kita akan mengalami hal-hal yang tidak mudah gitu, akan mengalami rasa sakit atau perasaan-perasaan yang awalnya kita rasa itu tidak enak, kita tidak ingin tuh. Disinilah kita harus menerima bahwa I am in the present, I am in the experience. Itu saya sedang berada di pengalaman ini. Itu I am here and now. Nah, karena yang harus kita sadari adalah pengalaman akan selalu mencari the light of closeness. Itu kita akan mau bagaimanapun kita akan selalu mencari cahaya kedekatan. Nah, karena emosi-emosi yang datang itu jika kita sadari itu kita tidak akan pernah berhasil untuk memisahkan diri kita dengan emosi-emosi tersebut. Yang kita bisa lakukan adalah accepting, meleburkan diri dengan emosi-emosi dan pengalaman tersebut. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita sama-sama bisa berproses, menerapkan silence dalam kehidupan kita, mencapai the state of not knowing, di mana pada akhirnya kita bisa